Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Indah Cahaya Lestari, NIM 211050505057, kelas D3 Radiologi A. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Penentuan Nilai Tebal Paruh HVL pada Citra Digital Computed Radiography. Latar belakang. Computed radiography atau CR memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan radiografi konvensional, yaitu mampu mengolah gambar atau citra digital yang dicetak dalam film sesuai dengan keinginan tanpa adanya pengambilan gambar ulang. Teknologi tersebut dapat mengurangi dosis pada pasien dan dapat penyimpanan gambaran lebih mudah baik secara hard copy maupun secara soft copy. Pemrosesan citra pada CR sangat mudah dan tidak menggunakan kamar gelap, serta pembacaannya yang bisa langsung di komputer tanpa harus mencetak film terlebih dahulu. Pada keadaan darurat, hasil radiograf dapat ditransfer melalui komputer, sehingga penggunaan teknologi CR sangat bermanfaat dalam menegakkan diagnosa secara cepat dan tepat. Kualitas citra yang baik akan memberikan nilai diagnosa yang baik, karena tidak ada informasi yang hilang atau tidak tampak akibat kualitas citra yang buruk. Kualitas citra dapat dijaga dengan melakukan kontrol kualitas dari perangkat CR. Kontrol kualitas atau QC perangkat CR dilakukan saat tes penerimaan maupun saat uji fungsi rutin. Dalam hal ini, yang bertanggung jawab untuk kontrol kualitas pada instalasi radiologi adalah fisikawan medik. Di Indonesia telah dikeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1250 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu atau Quality Control peralatan radiodiagnostik. Pada keputusan tersebut dinyatakan bahwa kendali mutu untuk pesawat sinar X terdiri dari pengujian iluminasi lampu kolimator, berkas cahaya kolimasi, kesamaan berkas cahaya kolimasi, kebocoran rumah tabung, tegangan tabung, waktu eksposi, output radiasi, reproduktibilitas, nilai tebal paruh HPL, kendali paparan atau densitas standar, penjajakan ketebalan pasien dan kilovoltage, serta pengujian waktu tanggap minimum. Salah satu parameter yang ditentukan dalam keputusan Menteri Kesehatan tersebut adalah nilai tebal paruh HVL yang merupakan bagian dari pengujian generator dan menjadi elemen dari sistem pembangkit sinar X. Ketidakkonsistenan produksi atau keluaran sinar X dari tabung sinar X yang dibangkitkan suatu generator pembangkit sangat dipengaruhi oleh parameter teknis, antara lain kualitas tegangan tabung, kuat arus dan waktu, besarnya keluaran radiasi yang tidak konsisten akibat kinerja parameter teknis yang tidak baik berpengaruh langsung terhadap variasi-variasi baik kualitas gambar, kualitas atau kuantitas radiasi yang diproduksi, dan dosis radiasi yang terjadi. Untuk itu, sangatlah penting memonitor parameter nilai tebal paruh HVL karena peningkatan energi efektif sinar X dan secara tidak langsung meningkatkan kinerja pesawat sinar X, sehingga kualitas radiograf dalam memberi informasi yang jelas mengenai objek atau organ yang diperiksa akan semakin baik. Kajian teori, nilai tebal paruh HVL adalah ketebalan bahan yang dibutuhkan untuk mengurangi intensitas sinar X menjadi setengah dari intensitas semula. Keuntungan dari penggunaan HVL adalah meningkatnya energi efektif sinar X dan secara tidak langsung meningkatkan kinerja pesawat sinar X. Apabila energi efektif pada berkas sinar X meningkat karena adanya peningkatan energi efektif akibat penambahan filter, maka daya tembus sinar X juga meningkat. Berikut merupakan gambar kurva intensitas radiasi setelah melalui bahan. Nilai tebal paruh HVL suatu bahan dapat dihitung dari koefisien serap linear mikronya dengan persamaan berikut. Computed radiography adalah satu sistem atau proses untuk mengubah sistem analog pada konvensional radiografi menjadi digital radiografi dengan menggunakan photostimulable untuk mengakuisisi data dan menampilkan parameter dari gambaran yang akan dimanipulasi oleh komputer. Computed radiografi masih memerlukan pesawat sinar X unit seperti halnya radiografi konvensional sebagai sumber radiasi untuk mengekspos pasien. Berikut merupakan gambar dari prinsip kerja pada CR. Selanjutnya adalah citra. Citra adalah gambar yang terletak pada bidang dwimatra atau dua dimensi ditinjau dari sudut pandang matematis. Citra merupakan fungsi menerus atau kontinu dari intensitas cahaya pada bidang dwimatra. Berikut merupakan gambar koordinat titik dalam citra.
Digitalisasi citra. Proses konversi citra analog ke citra digital disebut dengan digitalisasi dan alatnya disebut dengan digitalizer. Dengan demikian, digitizer berfungsi untuk mengkonversi suatu citra ke proses representasi numerik yang cocok untuk input oleh komputer. Contoh alat digitizer seperti scanner dan kamera digital. Proses digitalisasi citra analog atau citra kontinu dibagi dalam daerah-daerah kecil yang dinamakan dengan elemen gambar yang disebut dengan piksel. Skema pembagian paling umum adalah sisi segi empat, yaitu dibagi dalam garis-garis horizontal dan garis-garis vertikal yang terdiri dari piksel-piksel yang berdekatan. Pada setiap lokasi piksel diukur tingkat keabuannya atau gray level dan dikuantisasi sehingga terbentuk harga integer yang menyatakan kecemerlangan atau kegelapan citra pada piksel yang bersangkutan. Metode penelitian. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pesawat sinar X untuk modalitas pencitraan komputer radiografi dengan merek Siemens tipe R103, tegangan tabung maksimal 125 kV, arus tabung maksimal 128 mA, kemudian step wedge imaging plates, cassette imaging radar, dan perangkat lunak mutlak. Hasil penelitian. Berdasarkan citra radiografi, step wedge yang telah diambil kemudian diolah dengan format citra yang digunakan yaitu DICOM, kemudian dilakukan pemotongan citra pada proses cropping di tiap steps, mulai pada step ke-1 dan selanjutnya dilakukan pula sampai pada step ke-11. Pemotongan citra tersebut kemudian diolah kembali untuk dapat menampilkan nilai intensitas piksel atau skala keabuan citra. Berikut merupakan gambar tampilan aplikasi yang dihasilkan. Pertama kali aplikasi yang dijalankan ialah cropping citra, di mana proses ini digunakan untuk mengambil atau memotong sebagian citra yang akan dipilih ROI, Region of Interest. Citra yang telah di-cropping dipilih dan ditampilkan pada kotak hasil cropping untuk citra step 1, selanjutnya dilakukan berulang untuk citra step kedua, dan seterusnya sampai pada step ke-11. Citra tersebut juga akan menampilkan nilai intensitas piksel pada tiap-tiap steps. Aplikasi selanjutnya adalah menampilkan nilai tebal paruh HVL. Proses untuk menampilkan nilai HVL didapat dari olah skala keabuan citra step wedge. Tingkat keabuan gray level sebanding dengan intensitas berkas sinar X dengan menggunakan nilai tingkat keabuan dari 0 sampai 4095 yang digunakan untuk menentukan I0, I1, dan sampai dengan I11. Sehingga selanjutnya dapat digunakan menganalisa intensitas sinar X sebagai penentu nilai tebal paruh HVL. Berikut merupakan tabel hasil nilai tebal paruh HVL. Dari tabel di atas diperoleh bahwa kenaikan nilai kuat arus dan waktu berbanding lurus dengan nilai tebal paruh HVL. Ini dikarenakan kuantitas sinar X ditentukan oleh jumlah elektron persatuan waktu dari katoda ke anoda yang mencapai atom target dan dinamakan sebagai kuat arus tabung. Dengan menaikkan arus tabung dapat meningkatkan jumlah elektron yang tertumbuk ke anoda sehingga jumlah foton sinar X yang dihasilkan akan semakin banyak. Hasil pengukuran aplikasi software yang dibuat dilakukan validasi dengan menggunakan alat standar yaitu Multipurpose Depth Vector atau MPD. Pesawat sinar X yang sama diukur HVL-nya dengan mengekspos MPD sehingga intensitas radiasi akan direspon oleh detektor dan hasilnya ditampilkan oleh alat penampil. Pada tegangan tabung 80 kV, arus dan waktu 10 mAs mendapatkan nilai HVL 3,08 mmAl. Hasil yang diperoleh menggunakan MPD dengan faktor eksposi yang sama dan pesawat sinar X yang sama menunjukkan nilai yang sama dengan hasil perhitungan software yang telah dibuat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa software yang dibuat dapat digunakan untuk penentuan nilai HVL. Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1250 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Quality Control Peralatan Radiodiagnostik menyatakan bahwa tegangan 80 kV nilai tebal paruh HVL baik bila lebih atau sama dengan 2,3 mmAl. Pada penelitian ini mendapatkan hasil nilai tebal paruh melebihi dari persyaratan yang telah ditentukan, dengan berarti
pesawat tersebut masih layak digunakan untuk pemeriksaan radiologi. Nilai tebal paruh HVL menunjukkan kemampuan untuk meningkatkan energi efektif sinar X dan secara tidak langsung meningkatkan kinerja pesawat sinar X. Semakin tinggi nilai tebal paruh yang dikeluarkan, maka kualitas radiograf dalam memberi informasi yang jelas mengenai objek atau organ yang diperiksa akan semakin baik. Berikutnya yaitu kesimpulan. 1. Penentuan nilai tebal paruh HVL pada citra digital komputer radiografi dapat dihitung dengan menggunakan perangkat lunak MATLAB. 2. Dari hasil pengujian dengan menggunakan perangkat lunak yang dibuat oleh nilai tebal paruh HVL pada perangkat CR melebihi nilai minimum lebih dari 2,3 atau sama dengan mmAl, yang berarti pesawat tersebut masih layak digunakan untuk pemeriksaan radiologi. 3. Pada penentuan nilai tebal paruh HVL dengan variasi kuat arus dan waktu mendapatkan kesimpulan bahwa semakin tinggi nilai kuat arus dan waktu atau MAS yang digunakan, maka nilai tebal paruh yang dihasilkan juga akan semakin tinggi. Berikut merupakan daftar pustaka dari jurnal yang berjudul Penentuan Nilai Tebal Paruh HVL pada Citra Digital Komputer Radiografi. Demikianlah presentasi jurnal penentuan nilai tebal paruh HVL pada citra digital komputer radiografi dari saya. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.